Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya yakin kita semua berbahagia di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti bersama dengan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan pujian doa kami. Untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ku tinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ku tinggikan atas seluruh bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ku tinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa.
Kami menundukkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar siapakah kami ini tanpa pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya Engkau yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami mohon kuasa dan pertolongan Tuhan menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Engkau berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan roh-Mu yang heran. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami sehingga firman-Mu menjadi kekuatan makanan rohani bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi menjelang siang saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga sampai saat ini kita bersyukur dan tetap mau bersyukur di dalam situasi apapun. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita membaca dan merenungkan itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 18 sampai dengan ayat yang 20. Firman Tuhan berkata demikian. Injil Matius pasal 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan kukabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, gereja sejak zaman dahulu berkembang sampai dengan sekarang. Gereja selalu bertumbuh di dalam situasi yang kadang-kadang membawa kita sulit menerimanya. Sebab gereja bertumbuh kadang-kadang di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam aniaya. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, Allah memperhitungkannya di dalam kerajaan Allah. Tetapi apa yang kita lakukan di dunia ini dan tidak berkenan kepada Allah, Allah juga memperhitungkannya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu Allah memperhitungkannya. Harus diperhatikan baik bahwa dalam situasi akhir-akhir ini seringkali membuat kita merenung kenapa setiap ibadah-ibadah dibatasi. Tetapi Alkitab sudah mengajarkan bahwa sejak zaman dahulu orang-orang atau pengikut-pengikut Kristus mereka bersekutu di dalam Tuhan. Walaupun hanya 2 atau 3 orang mereka berkumpul bersama-sama. Allah hadir di situ. Allah ada di tengah-tengah mereka. Ini menandakan bahwa ibadah itu bukan soal perkumpulan yang banyak. Tetapi ibadah adalah di mana hati kita
motivasi kita. Kita sepakat menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan kukabulkan, akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di sorga. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, apapun yang diminta, Yesus Kristus mengajarkan bahwa permintaan 2 atau 3 orang akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Kenapa seperti itu? Karena Yesus Kristus merupakan bagian daripada jawaban. Jawaban daripada setiap permohonan kita. Sebab setiap doa dan permohonan kita akan dikabulkan oleh Bapa lewat Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka ibadah tidak boleh kita lakukan dalam hanya sebuah rutinitas. Tetapi ibadah harus kita melakukannya dalam kesungguhan. Sepakat, sehati, sejiwa. Dan ibadah itu bukanlah sebuah perkumpulan yang sifatnya pesta. Hanya hura-hura. Hanya sekedar berkumpul banyak. Dengar musik yang baik. Dengar penyanyi yang baik. Bukan. Tetapi ibadah adalah di mana 2 atau 3 orang berkumpul sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang saat ini berada di tempat masing-masing, di keluarga masing-masing, sedang berdoa, sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin kali ini agak lazim dengan ibadah-ibadah yang lain, sebab tidak biasa seperti ini. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa jemaat mula-mula di zaman dulu, mereka bersekutu pun kadang-kadang di dalam situasi yang takut, situasi yang membuat mereka terhimpit, situasi yang membuat mereka tidak berdaya. Tetapi mereka sepakat berkumpul, mencari Tuhan, memanggil Tuhan, menyerahkan pergumulan mereka kepada Tuhan. Dan gereja itu berkembang sampai sekarang. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita harus lihat bahwa gereja bertumbuh tidak hanya sekedar lewat sebuah peristiwa yang selalu enak saja, yang selalu menyenangkan saja, yang selalu bersuka cita saja, yang selalu tidak ada tantangan saja. Tidak saudara. Tetapi gereja kadang-kadang bertumbuh di dalam situasi yang sulit. Situasi yang terhimpit. Situasi yang menakutkan. Situasi yang menyedihkan. Situasi yang penuh dengan pergumulan. Gereja bertumbuh. Jika di sana gereja bertumbuh, maka di sanalah kita percaya bahwa sungguh Tuhan itu ada. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat saudara diam pada saat ini, disitulah gereja. Hidup saudaralah gereja. Hidup saudaralah gereja, dan gereja harus memuliakan Tuhan. Di dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, gereja tidak boleh goyah. Gereja tidak boleh bimbang. Sebab Yesus Kristus sudah berjanji bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Yesus Kristus. Maka gereja, walaupun dalam situasi-situasi yang menakutkan, orang-orang percaya tidak boleh takut. Orang-orang percaya tidak boleh bimbang. Tetapi orang-orang percaya tetapi penuh dengan iman, tetap penuh dengan keyakinan bahwa mereka aman di dalam perlindungan Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam perlindungan Tuhan. Pergumulan mereka akan dijawab oleh Tuhan. Walaupun perkumpulan mereka termasuk sedikit, hanya 2-3 orang saja. Dan saudara-saudara yang berkumpul di tempat masing-masing sekarang,
Mungkin 2-3 orang. Lebih daripada 2-3 orang. Alkitab berkata kepada saudara pada pagi menjelang siang ini, bahwa Yesus Kristus ada di tengah saudara, mendengar saudara, menyertai saudara, melindungi saudara di dalam kehidupan saudara setiap hari. Saya yakin dan percaya di dalam situasi-situasi seperti ini, iman kita akan semakin bertumbuh oleh karena pertolongan Roh Kudus, oleh karena kekuatan Roh Kudus, oleh karena penyertaan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara, menyertai saudara, melindungi saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk saat ini, untuk nafas hidup, untuk kekuatan, untuk kasih sayang Tuhan, untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan kiranya menolong kami, memberkati kami, agar dimanapun kami berada, kami tetap percaya bahwa gereja adalah tubuh kami. Dan Tuhan hadir di sana. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan melindungi, dan Roh Kudus akan membuat kami bertumbuh. Demi nama Yesus Kristus, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi lebih berbahagia lagi orang yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita menyambut firman Tuhan dengan pujian, ajaib Kau Tuhan. Demikianlah siaran kita pada hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati dan memelihara kehidupan kita. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.